kita ada acara ngobrol santai malam turi 98 Stronger Together. Saya Judela. Saya Elvi. Saya Dian. Tema sore hari ini kita akan membahas tentang Dian. Halo, saya alumni 98. Dulu saya kelas 13, 22, IPA 4. Masih ingat kan? Iya Yan, kabar saiki Yan. Alhamdulillah. Podo-podo Kediri ini gak pernah ketemu ya. Panggon yang di saiki? Di Jamsaren. Oh, terus keluarga? Keluarga di sana. Anak 4. Cewek cowok? Cewek 2, cowok 2. Terus saiki? Sekarang aktivitas ya praktek di 2 tempat. Di sini di tempat bercakap kopi sama di daerah Jalan Doho. Nah iku apa kok iso dadi dokter iki lho piye pertama ceritane? Mengulik zaman SMA ya. Kan sempat pernah jadi temen kan. Waktu kelas 3 sama Elvi pas kelas 1 lah. Pas selama enggak ada cita-cita sebenarnya. Pas biyen SMA ya biasa-biasa aja, enggak ada kepikiran ya sewajarnya anak remaja lah ya. Ya biasa ya ikut kegiatan, aktif organisasi, yes koncoe ya wis akeh lah. Terus apa ya? Kayak cita-cita nggak kepikiran juga sih ke dokter apa-apa. Cuman pas SMA ya grudak-gruduk koncone kemana ikut kemana. Temen-temen daftar kemana ikut-ikut gitu lah. Pas kelas 3 baru lulus pengennya ke teknik, terus ke sempat mau daftar apa toh zaman biyen kan enggak apa sih UMPTN. Nah UMPTN tuh di Bandung, jadi begitu selesai ujian SMA apa sih biyen jenenge Eptanas iku saking suwine ya. lah kan gayane apa namanya istilahnya ganti-ganti zaman saiki UTBK lah kan bingung. Mari Eptanas terus berangkat ke Bandung ikut bimbel pengennya masuk ke ITB, ternyata nggak masuk di ITB, nggak lolos. Akhirnya sama bapak disuruh pulang, terus pulang kuliah sing cedek-cedek aja kuliah nah. Terus akhirnya malah disuruh mas tes di kedokteran. Awalnya ya ragu-ragu kok kedokteran kok aneh gitu loh, karena memang nggak kepikiran dari awal, keluarga juga nggak ada yang dari dokter, bapak ibu pebisnis, jadi ya nggak ada niatan ke kedokteran. Tapi bapak nyuruh coba, pengen anaknya ada yang jadi dokter. Ya wis, akhirnya coba-coba daftar di kedokteran swasta. Jadi di Wijaya Kusuma Surabaya. Lah kok keterima gitu loh. Lah itu tantangan dimulai dari itu. Tantangan dimulai dari itu. Nggak ada temen, nggak ada. Ya kan biasanya kayak teman-teman lain kan, misalnya di UB, di Brawijaya, di UNER kan ada teman-temannya kan. Lah itu kan nggak ada, anak Semas nggak ada yang kuliah di Wijaya Kusuma. Ada di Surabaya. Ada di Hang Tua kan. Lah itu merasa sendiri, merasa nggak tahu apa-apa no puto lah, itu tantangan dimulai dari itu. Tapi keluarga terutama bapak ibu itu memberikan motivasi, terus motivasi sampai ya supaya aku ya udah iki dicoba gitu kan. Awalnya ya wes coba, karena memang aku orang itu seneng tantangan, seneng apa ya, seneng sesuatu hal yang baru gitu loh. Jadi ya wes tak anggap ini tantangan buat aku gitu. Gimana aku bisa nggak ada rencana, nggak ada keluarga, nggak ada apa, nggak ada planning, pokoknya nol putul, nggak ngerti apa itu kedokteran, tiba-tiba masuk aja yang kedokteran. Nah itu ya seru-seru sih. Terus kok milih spesialis iki ya? Awalnya sih karena kedokteran kok beda ya? Jadi waktu itu kan kedokteran itu sekolah paling angel, paling suwi, paling akeh biayai lah. Di saat teman-teman wis pada lulus, wis wisuda,
kok aku durung. Kok aku sih harus Koas lah. koas gitu kan, harus koas, harus mulai bosan, mulai hampir menyerah, tapi bapakku mesti wis ayo wis terus sampai kadang-kadang kadang aku sering pulang ke Kediri terus tiba-tiba Males dapat balik. males balik atau tiba-tiba dapat pengumuman nggak lulus harus ujian perbaikan itu sampai bapakku tuh malam-malam nganter ke Surabaya supaya aku wis tetap ikut ujian ayo wis belajar ini terus harus pokoknya motivasi terus lah motivasi aku biar sekolahnya lulus lah sampai lulus hampir menyerah aku pada waktu itu hampir menyerah aku lebih senang ngurusi bisnis karena apa ya jiwa wirausaha kayak itu kan wis mendarah daging toh dari mbahku dari bapak ibuku jadi aku kayak lihat peluang untuk anak usaha kok aku nggak usaha gitu kayak eman gitu loh lah pas kuliah itu aku kan nyambi jualan baju juga di Surabaya lah itu yang membuat aku wis hampir menyerah wis kayak aku nggak lulus kedokteran aku wis iso golek duit gitu tapi bapak ibuku yo mas yo kamu duwe bisnis sekolahmu harus tetap lulus jadi itu karena bentuk tanggung jawabku sama bapak ibu yang udah mengeluarkan biaya ya aku harus piye-piye wis harus lulus lah mas yo aku wis iso golek duit dhewe waktu itu semester piro ya semester 5 wis duwe penghasilan dhewe saya kira sempat molor-molor juga kuliahku karena ya sibuk ambek bisnis iku jualan baju ning Surabaya. Karena tahu ini online ya wis online. Jadi wis online shop. Wis iki lah jadi kayak kos-kosanku itu kayak penuh barang gitu loh. Penuh barang stok barang gitu. Jadi di kos-kosan ini isinya baju gitu. Awalnya dari teman-teman yang beli, akhirnya orang luar, akhirnya sampai ada toko salah satu toko itu aku sing supplier gitu. Gitu. Terus melatar belakangi ambil spesialis kecantikan apa? Kenapa nggak ke spesialis anak? Ya itu karena ya awalnya sih sebenarnya jadi setelah jadi dokter aku sempat kerja di rumah sakit juga. Nah terus ya itu tadi balik lagi aku nggak mau praktek kan nggak buka praktek nggak iki terus bapakku bilang sekolah angel-angel iki kok nggak praktek kok nggak dimanfaatnya ilmunya gitu kan terus aku mikir aku di rumah sakit aku duwe anak kecil karena udah pernah ngerasain rasanya aku duwe anak cilik harus jaga UGD itu suatu yang perjuangan kasihan nggak iso ngurusi anak sih ngurusi orang lain dititip nih jadi lek waya nyusuin dibawa ke UGD kayak itu kayak berat gitu loh akhirnya dari situ aku wis nggak mau praktek lagi punya anak 2 aku di rumah buka toko kan aku malah buka toko dhisik ora malah nggak buka praktek aku buka toko di Pasar Paing di Pasar Paing itu aku habis nikah buka toko di kono terus bapakku kok malah buka toko kok malah gak buka praktekan ya itu karena aku males terus dokter ini kan 24 jam kudu standby jadi nih kayak waktu nih nggak cocok lah kayak anak-anak cilik gitu kan terus akhirnya bapak yuk praktek kok lah praktek sing awakmu seneng zaman itu kan tahun 2010 gorong pakai klinik kecantikan kan akhirnya aku coba belajar sekolah belum sekolah dulu sih belum aku sih baru belajar kursus terus aku buka kecil-kecilan terus akhirnya bisa buka klinik sendiri yang di Raden Patah itu baru tahun 2015 apa 2014 aku sekolah lagi anti-aging di Udayana Bali. Berapa tahun ya? Sekolah 2 tahun. Jadi aku 2 tahun bolak-balik ke Kediri Bali sekolah ambil estetik. Kok gak pilih? Ya Jawa Timur ngono. Enggak, soalnya ada nih cuma di situ tok untuk anti agingnya. Kan
pengen ke sana, boleh ya? Ayo lihat lokasi klinik saya yuk. Pesnya tok. Oke toh. Kadang koyo enak agen ya. Oh, iki to ya? Iya, ini masuk lewat sini. Oke. Produk-produknya ini semua formulasi ini formulasinya semua ini apa sih kelebihannya daripada sandok yang lain yang ada di toko-toko atau di pasaran. Oleh ini tuh base-nya gel, jadi dipakai cowok barang nggak ketokan putih apa jadi nggak wet case. Kan iki jerawat meradang ya iso sembuh ya? Ya ini before after wes terbukti, ini banyak testimoninya yang udah pakai yang jerawatan jadi kulitnya membaik setelah pemakaian serumnya ini. Oh, dipakai pagi, Pakai. siang, sore, malam. Malam aja. Kok pinter awakmu yang sanggal lebat. Lah sekolah. Nah, ini motivasinya jadi kunci keberhasilan itu kita harus keluar dari zona nyaman. Aku keluar dari zona nyaman, belajar lagi karena aku senang tantangan. Jadi gimana supaya aku bisa jadi dokter kecantikan yang profesional, yang punya ilmu yang benar. Jadi nggak sekedar coba-coba atau katanya, tapi benar-benar aku belajar dari detailnya, dari semuanya, dari yang masalah kecil-kecilnya, semuanya, dari produknya, dari semua perawatannya, apanya itu semua ada evidence base-nya, ada itu ilmunya, nggak sekedar coba-coba. Kayaknya sudah sore ini sudah cukup sekian dulu ya. Kalau teman-teman masih penasaran tentang perawatan kecantikan, silakan hubungin Dian di nomor Dian. Saya ada di Omes Glam Estetik, tempatnya di Dopo, deketnya rumahnya Wahyu Bunda.